Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aksal Ahmad Al-Hasim dari kelas B IPSD dengan NIM 191300059. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Sosiologi Politik, yaitu adalah partai dan sistem partai. Baiklah, sebelum kita membahas tentang partai dan sistem partai, kita harus mengerti dulu apa itu partai politik. Apa itu partai politik? Yaitu ada di sini. Partai politik adalah organisasi kepentingan yang terlembagakan dan permanen dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Dan partai-partai politik terdapat di sebagian besar negara dan di sebagian besar sistem politik. Partai-partai dapat bersifat otoriter atau demokratis. Mereka mungkin meraih kekuasaan melalui pemilihan atau melalui evolusi. Dan mereka mungkin mengusung ideologi-ideologi aliran kiri, kanan, atau tengah. Atau bahkan mengingkari ide-ide politik sama sekali. Partai-partai eksis mulai dari Brazil hingga Burundi dan dari Norwegia hingga Selandia Baru. Perkembangan partai-partai politik dan pembentukan sebuah sistem partai telah diakui dengan salah satu tanda modernisasi politik. Pada akhir 1950-an, sekitar 80% dari negara-negara di dunia diperintah oleh partai-partai politik selama 1960-an dan awal 1970-an. Meskipun begitu, terjadi penurunan dengan menyebarnya kekuasaan militer di negara-negara berkembang. Partai-partai politik dituduh memecah belah dan gagal untuk memecahkan problem-problem kemiskinan dan persaingan etnis dan kesukuan. Di negara-negara bekas komunis, pemerintah satu partai digantikan oleh pembentukan sistem partai kompetitif. Akan tetapi, jika berasumsi bahwa partai-partai telah ada sejak zaman dahulu kala, partai-partai politik adalah bagian dari struktur-struktur politik massa yang muncul seiring berkembangnya pemerintah, perwakilan, dan perluasan hak pilih selama abad ke-19. Sebelum itu, apa yang kita sebut faksi-faksi atau partai-partai tidak lebih dari kelompok-kelompok dari para politisi yang berpemikiran sama. Biasanya dibentuk di sekitar seorang pemimpin sebuah keluarga penting. Partai-partai jenis modern muncul pertama kali di Amerika Serikat. Meskipun ada perasaan yang tidak suka dari bapak pendiri yang menciptakan konstitusi AS Partai Federalis atau berikutnya bernama Whigs, dan sejak 1980 Partai Republik muncul sebagai sebuah partai berbasis massa selama pemilihan presiden tahun 1800. Banyak partai konservatif dan liberal bermula sebagai faksi-faksi legislatif, baru kemudian didorong oleh kebutuhan untuk menarik pemilih yang lebih luas. Mereka mengembangkan sebuah mesin extraparlementer yang tersusun dari cabang-cabang konstituensi, agen-agen lokal, dan sebagainya. Pada awal abad ke-20, partai-partai dan sistem-sistem partai telah menjadi manifestasi politik
dan perpecahan-perpecahan sosial dan lain-lain yang menggerakkan masyarakat luas. Pengertian partai-partai politik menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Karl J. Friedrich. Menurutnya adalah partai politik salah satu kelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan hak penguasaan pemerintah bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasaan tersebut memberikan anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material. Yang kedua menurut R.H. Soultau. Menurutnya, partai politik merupakan sekelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaan untuk memilih serta bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka. Yang ketiga menurut Sigmund Neumann. Menurut Neumann, partai politik ialah suatu organisasi yang dibentuk oleh para aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan golongan lain yang tidak sepaham dalam pemikiran. Nomor 3 menurut Blondel. Kepartaian berdasarkan tingkat kompetisi dan beroposisi, sehingga ia mengemukakan sistem kepartaian dengan kompetisi kuat, kooperatif, kompetisi, koalisi kompetisi, dan koalisi kuat. Yang kelima menurut Edmund Burke. Menurut Edmund Burke, partai politik adalah lembaga yang terdiri dari atas orang-orang yang bersatu untuk mempromosikan kepentingan nasional secara bersama-sama. Berdasarkan prinsip-prinsip dan hal-hal yang mereka setujui, menurut Lapalombara dan Anderson, partai politik adalah setiap kelompok politik memiliki label organisasi resmi yang menghubungkan antara pusat kekuasaan dengan lokalitas yang hadir saat pemilihan umum dan memiliki kemampuan untuk menempatkan kandidat pejabat publik melalui kegiatan pemilihan umum baik bebas maupun tidak bebas. Selanjutnya adalah tipe-tipe partai. Tipe-tipe partai dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah partai-partai kader dan massa. Yang kedua adalah partai representatif dan integratif. Yang ketiga adalah partai-partai konstitusional dan revolusioner. Yang keempat adalah partai-partai sayap kiri dan sayap kanan. Pembedaan yang paling umum adalah pembedaan antara partai kader dan partai massa. Istilah partai kader asalnya berarti sebuah partai dari orang-orang penting didominasi oleh sebuah kelompok informal dari para pemimpin yang melihat titik kecil dalam membangun sebuah organisasi massa. Partai-partai semacam itu tak terelakkan berkembang di luar faksi-faksi atau klik-klik parlementer pada masa ketika hak pilih dibatasi. Akan tetapi, istilah kader sekarang ini lebih umum digunakan atau seperti pada partai-partai komunis untuk merujuk pada anggota partai yang terlatih dan profesional yang diharapkan mampu memperlihatkan sebuah tingkat komitmen politik yang tinggi dan disiplin doktrin yang tinggi.
Partai massa di sisi lain menekankan pada keanggotaan yang luas dan pengembangan basis pemilihan yang luas. Meskipun perluasan hak pilih telah mendorong partai-partai liberal dan konservatif untuk meraih simpati massa, contoh paling awal dari partai-partai massa adalah Partai Sosialis Eropa, misalnya Partai Sosialis Demokrat Jerman atau SPD, dan Partai Buruh Inggris yang membangun organisasi yang khusus dirancang untuk menggalang dukungan dari kelas pekerja. Meskipun partai-partai semacam itu seringkali memiliki organisasi-organisasi yang secara formal demokratis, kecuali bagi sebagian kecil aktivis keanggotaannya, biasanya tidak mengharuskan adanya partisipasi, tetapi hanya berupa kesepakatan tentang prinsip dan tujuan. Kebanyakan partai modern masuk dalam kategori dari apa yang oleh Otto Kirchheimer diistilahkan sebagai partai tangkap semua. Pembedaan partai yang kedua dikemukakan oleh Sigmund Neumann adalah antara apa yang disebut partai-partai representasi dan partai-partai integrasi. Partai-partai representasi memandang fungsi utama mereka adalah untuk menjamin suara-suara dalam pemilihan mereka karena berusaha merefleksikan daripada pembentuk opini publik. Dalam hal ini, partai-partai representasi mengadopsi strategi tangkap semua dan karenanya menempatkan pragmatisme di depan prinsip dan riset pasar di depan mobilitas masyarakat. Penyebaran partai-partai semacam itu dalam politik modern memberikan dorongan yang kuat pada argumen-argumen yang didasarkan pada model-model perilaku politik atau pilihan rasional, seperti misalnya dari Joseph Schumpeter dan Anthony Downs yang menggambarkan para politisi sebagai makhluk-makhluk pencari kekuasaan yang akan menggunakan kebijakan apapun untuk berpeluang mendukung keberhasilan mereka. Partai-partai konstitusional dan partai revolusioner. Partai konstitusional mengakui hak-hak kehormatan dan eksistensi partai lain dan dengan demikian bekerja di dalam sebuah kerangka aturan dan batasan-batasan. Partai revolusioner di sisi lain bersikap anti sistem dan anti konstitusi baik yang berideologi. Partai konstitusional mengakui hak-hak dan partai lain, terutama mereka mengetahui bahwa terdapat sebuah pembagian antara partai dan negara, antara partai yang berkuasa dan lembaga-lembaga negara atau birokrasi, kehakiman, kepolisian dan sebagainya, yang memiliki independensi formal dan netral dan netralitas politik. Yang paling penting, partai-partai konstitusional mengakui dan menghargai aturan-aturan kompetisi pemilihan. Partai revolusioner di sisi lain merupakan partai-partai yang anti-sistem atau anti-konstitusional, baik yang beraliran kiri maupun beraliran kanan. Partai-partai semacam itu bertujuan untuk merebut kekuasaan dan menyingkirkan suatu konstitusional yang ada dengan menggunakan taktik-taktik yang beragam, mulai dari pemberontakan dan revolusi rakyat hingga quasi-legalisme yang dipraktikkan oleh partai Nazi dan fasis. Yang selanjutnya adalah partai sayap kanan dan partai sayap kiri. Partai dipandang sebagai bagian atau part dari kaum kiri. Partai yang progresif, sosialis, dan komunis. Partai yang digolongkan kanan atau khususnya kaum konservatif dan fasis.
yang secara umum berupaya mempertahankan tertib sosial. Dicirikan oleh sebuah komitmen untuk melakukan perubahan baik dalam bentuk reformasi sosial, reformasi ekonomi secara menyeluruh. Mereka ini secara tradisional mengambil dukungan mereka dari kalangan miskin dan kurang beruntung atau masyarakat-masyarakat urban, kelas-kelas pekerja. Sedangkan partai sayap kanan umumnya menegakkan tatanan sosial yang telah ada, dan dalam pengertian ini adalah sebuah kekuatan bagi kontinuitas para pendukung mereka, biasanya termasuk dunia usaha dan bisnis dan kelas-kelas menengah yang mapan secara materi. Bukan hanya bahwa baik partai sayap kiri maupun sayap kanan seringkali terbagi menjadi aliran-aliran reformis atau revolusioner dan konstitusional. Yang selanjutnya adalah fungsi dari partai politik. Yang pertama adalah fungsi perwakilan, yaitu sering dipandang sebagai fungsi utama dari partai-partai. Ia menunjuk pada kemampuan dari partai-partai untuk merespon mengartikulasikan pandangan dari para anggota maupun para pemilih. Yang kedua adalah pembentukan dan rekrutmen elit. Partai-partai dari segala jenis berperan menyediakan bagi negara pemimpin partai politik mereka. Pengecualian dari ini adalah partai yang secara efektif merupakan ciptaan dari politisi yang sangat kuat dan digunakan sebagai kendaraan politik untuk memobilisasi dukungan. Misalnya Partai Forza Italia dari Silvio Berlusconi yang merujuk pada 1993, tetapi kemudian diubah namanya menjadi Partai Rakyat Merdeka pada 2009, dan Partai Rusia Bersatu dari Vladimir Putin yang dibentuk pada 2001. Yang selanjutnya adalah fungsinya sebagai perumusan tujuan. Partai-partai politik secara tradisional merupakan salah satu sarana di mana masyarakat menyusun tujuan bersama dan pada sebagian besar kasus menjamin bahwa akan dilaksanakan. Partai-partai memainkan peran ini karena dalam proses meraih kekuasaan mereka merumuskan program-program pemerintah atau melalui konferensi-konferensi, manifesto, pemilihan, dan sebagainya untuk menarik dukungan masyarakat. Bukan hanya ini, berarti bahwa partai-partai sumber utama inisiasi kebijakan. Ia juga mendorong mereka untuk merumuskan rangkaian opsi-opsi kebijakan yang koheren, yang memberi pada para pemilih sebuah pilihan di antara tujuan-tujuan yang realistis dan dapat dicapai. Yang selanjutnya adalah artikulasi dan agregasi kepentingan. Dalam proses membangun tujuan bersama, partai-partai juga membentuk untuk menyuarakan dan mengumpulkan berbagai kepentingan yang terdapat di masyarakat. Partai-partai bahkan sering berkembang sebagai wahana-wahana di mana kelompok-kelompok bisnis, pekerja, keagamaan, etnis, atau kelompok-kelompok lain memajukan atau membela berbagai kepentingan mereka. Fakta bahwa partai-partai nasional selalu menyuarakan tuntutan-tuntutan dari berbagai macam kelompok mendorong mereka untuk memadukan kepentingan-kepentingan ini dengan menyatukan mereka ke dalam sebuah kesatuan yang koheren, menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang saling bersaing satu terhadap lainnya. Yang selanjutnya adalah sebagai sosialisasi dan mobilitas. Melalui debat dan diskusi internal dan juga kompetisi kampanye dan pemilihan, partai-partai menjadi agen-agen penting untuk
agen-agen penting dalam pendidikan dan sosialisasi politik. Isu-isu yang dipilih untuk menjadi fokus partai dalam membantu menyusun agenda politik, nilai dan sikap yang mereka suarakan menjadi bagian dari kebudayaan politik lebih besar. Dalam kasus partai monopolistik, penyebaran sebuah ideologi resmi atau apakah itu maksime Leninisme, sosialisme nasional, atau sekedar ide-ide dari seorang pemimpin karismatik, secara sadar diakui sebagai salah satu fungsi utama jika bukan yang paling utama. Selanjutnya adalah sebagai organisasi pemerintah. Organisasi dan struktur dari partai-partai menyediakan petunjuk-petunjuk penting tentang distribusi kekuasaan di dalam masyarakat secara keseluruhan. Partai-partai lebih lanjut memfasilitasi kerja sama antara dua cabang utama pemerintahan, majelis dan eksekutif. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem-sistem partai. Yaitu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah sistem satu partai, yang kedua adalah sistem dua partai, yang ketiga adalah sistem partai dominan, yang keempat adalah sistem multipartai. Sistem satu partai adalah suatu keadaan di mana suatu negara hanya memiliki satu partai ataupun suatu partai memiliki kedudukan dominan dan tidak diperbolehkannya bersaing dengannya. Yang kedua adalah sistem dua partai, di mana hanya terdapat dua partai politik yang dominan dalam sebuah negara. Masing-masing partai itu bersaing untuk memberikan atau menjanjikan sesuatu yang terbaik kepada rakyat dalam hal kebaikan, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, jika mereka diberi kepercayaan memimpin negara atau menang dalam pemilu. Yang ketiga adalah sistem partai dominan. Sistem partai dominan bersifat kompetitif, sistem kooperatif, dalam arti sejumlah pihak bersaing untuk mendapatkan kekuasaan, pemilihan umum biasa dan populer, tetapi didominasi oleh satu partai besar. Itu akibatnya menjadi periode kekuasaan yang lama. Sistem multipartai dicirikan oleh persaingan di antara lebih dari dua partai dan mengurangi peluang pemerintah partai tunggal dan meningkatkan kemungkinan koalisi. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.